Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kasmi Nuryanti, NIM 2011-219 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar PAI, Ibu Miska Zulfa, SPDI MA. Langsung saja ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori-teori dalam psikologi belajar. Pada dasarnya banyak sekali teori belajar yang dapat digunakan oleh guru untuk proses kegiatan belajar. Namun secara umum terdapat tiga kategori utama tentang teori belajar. Nah, di antaranya itu yang pertama ada teori belajar behavioristik. Nah, teori behavioristik ini mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Jadi seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Nah, pandangan behavioristik ini mengaku pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran ataupun output yang berupa respon. Nah, yang dimaksud dengan stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru, baik teori maupun praktek terhadap anak didiknya. Adapun yang dimaksud dengan respon ialah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya tersebut. Adapun implikasinya terhadap pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perlakuan terhadap individu didasarkan kepada tugas yang harus dilakukan sesuai dengan tingkat tahapan, dan dalam pelaksanaannya harus ada ganjaran dan kedisiplinan. Motivasi belajar berasal dari luar atau eksternal dan harus terus-menerus dilakukan agar motivasi tetap terjaga, merupakan implikasi yang kedua. Implikasi yang ketiga adalah metode belajar yang dijabarkan secara rinci untuk mengembangkan disiplin ilmu tertentu. Lalu yang kedua itu ada teori belajar kognitivistik. Nah, teori belajar ini adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan untuk menarik minat dan meningkatkan retensi. Belajar perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Lalu materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Lalu implikasinya dalam proses pembelajaran adalah saat guru memperkenalkan informasi yang melibatkan siswa menggunakan konsep-konsep, memberikan waktu yang cukup untuk menemukan ide-ide menggunakan pola-pola berpikir formal. Untuk mempermudah penerapannya, kita dapat menggunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama itu adalah perlakuan individu didasarkan pada tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, tujuan kurikuler difokuskan untuk mengembangkan keseluruhan kemampuan kognitif, bahasa, dan motorik dengan interaksi sosial berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan. Lalu yang ketiga itu bentuk pengelolaan kelas berpusat pada peserta didik dengan guru sebagai fasilitator. Yang terakhir mengefektifkan mengajar dengan cara mengutamakan program pendidikan yang berupa pengetahuan terpadu.
Lalu yang ketiga itu ada teori belajar humanistik. Nah, menurut teori belajar humanistik ini, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha mencapai aktualisasi diri secara optimal. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Maka dari itu yang menjadi tujuan utama para guru adalah membantu anak didik untuk mengembangkan dirinya sendiri. Bagaimana membantu anak didiknya dapat lebih mengenal dirinya sendiri sehingga nantinya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing siswa itu. Teori humanistik ini cenderung bersifat elektik. Maksudnya teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai teori-teori teori-teori psikologi belajar ini. Sebenarnya banyak teori-teori dalam psikologi belajar ini, tapi secara umum ada 3 kategori utama ini, yakni teori belajar behavioristik, teori belajar kognitivistik, dan teori belajar humanistik. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.